Bapak Smith, pada Juni 2025, Anda mengambil pinjaman sebesar $50.000, sudah lewat jatuh tempo. Jika kami tidak menerima jumlah penuh dalam 24 jam, kami akan memulai proses hukum untuk tanggung jawab pidana. Habiskan. Habiskan. Ganjil genap. 15. Giliranmu. 15. Halo, Ibu? Rio, kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Apakah kamu terlalu sibuk? Memulai bisnis itu sulit. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Ingat untuk makan tepat waktu. Aku akan menunggumu di rumah. Ayo, cepat. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang bilang kamu bisa memindahkan barang-barang ini? Kemarilah, jangan membuat masalah. Jika kamu bangkrut, jangan berpura-pura menjadi bos. Apa yang ingin kamu buktikan? Buktikan. Rio, rumah lama orang tuamu di kampung halaman masih bernilai sesuatu, $20.000. Jika aku tidak melihat uangnya dalam 2 bulan, aku akan membersihkan perusahaanmu hari ini, dan rumah lamamu besok. Ibu, sebelum aku selalu bersumpah akan memberimu kehidupan yang baik, tapi malah aku hanya membuatmu dan ayah khawatir tentangku. Percayalah padaku. Kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah aku mendapatkan cukup uang, aku akan pulang. Berapa kali aku harus memberitahumu? Apakah kamu minum kemarin? Kamu membiarkan pria itu melarikan diri kemarin? Anda di sini untuk kawasan industri, kan? Ya, KTP, sekarang. tidak ada yang bilang aku butuh kartu identitas untuk datang ke sini. Jangan banyak bertanya, kamu akan tahu ketika kita sampai di sana. Masuk, aman dalam. Bos, tunggu sebentar. Apakah kamu juga di sini untuk melamar pekerjaan? Ya, aku di sini untuk melamar. KTP-mu. Ini, Terima kasih. ini. KTP, cepat. Baiklah, baiklah. Jika kamu tidak mau, kenapa begitu jahat? Masuk ke mobil, cepat, cepat. Berhenti bermalas-malasan, masuk, masuk. Masuk, cepat. Hati-hati, berapa kali aku harus bilang, mano. Apa kabar, Live Stream? Ini cewekmu, Lani. Selamat datang, streamer baru. Hai, teman-teman, tekan tombol follow di atas, dan gabung ke klub penggemar. Makasih untuk hadiahnya, Scar. Mau tahu rahasia biar cepat kaya? Mau tahu caranya? Perjalanan ini lama banget, pantatku sakit sekali. Bos, masih lama lagi sampai. Sebentar lagi sampai. Loh, bos juga kenal streamer ini? Dia streamer top untuk perusahaan itu, dengan wajah seperti kamu. Kalau kamu kerja keras sama dia, aku jamin kamu bakal cuan besar. Beneran? Lani bilang, di sini bisa dapat puluhan ribu dolar sebulan. Aku bahkan kasih dia roket mega. Begitu kita sampai di tempatmu, aku bisa ketemu Lani. Kita semua keluarga di sini. Tentu saja kamu akan ketemu dia. Kamu tahu berapa duit yang dia hasilkan sebulan? $50.000. $50.000? Bos, perusahaan kita ini, kenapa ada orang yang bawa senjata? Jangan takut, gadis kecil. Ini kan perbatasan.
Orang-orang yang bawa senjata ini disewa oleh perusahaan itu untuk melindungi karyawan kami. Benarkah? Saya belum pernah melihat senjata asli seumur hidup saya. Hei, kamu ngapain? Dia cuma anak muda, nggak bisa lebih lembut? Jangan takut, sayang. Orang-orang bodoh ini memang begitu. Bukannya ini seharusnya kawasan industri digital? Ada yang aneh. Ah, sudahlah. Yang penting kita bisa cari uang. Scar, bukannya kita seharusnya tiba jam 3? Sekarang baru jam 2, kamu nyetirnya cepat banget. Kamu tahu sendiri seberapa cepat saya. Ini kan fansmu yang ingin ketemu streamer topnya. Saya harus ngebut. Lani, ini saya. Saya No Cilantrok. Saya kirimkan kamu roket mega kemarin dulu. Kamu bilang akan bantu saya kaya kalau sudah sampai sini. Lani, kamu nggak boleh ingkar janji. Oh, kamu. Saya ingat sekarang. Karena saya sudah janji, pasti saya wujudkan untukmu. Ikut saya. Maya, jangan lupa barang-barangmu. Ayo, Bos, saya bagaimana? belok kiri, itu asramanya. Masuk saja. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Saya ke sini untuk berobat, bukan untuk ini. Lepaskan. Maria, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Bangun. Jangan buka jendela di malam hari. Akan terjadi hal buruk. Apa katamu, Maria? Jangan buka jendela di malam hari. Akan terjadi hal buruk. Hei, sudah selesai? Saya. Kamu yang baru, kan? Rio, kan? Rio. Belajar yang rajin. Tempat ini adalah tambang emas digital. Tahun depan kamu sudah bisa beli rumah. Dia lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Kerja. Ayo, aku antar kamu ke asrama dulu. Rio sekarang kerja di sini. Peraturan pertama, dilarang merokok. Peraturan kedua, jangan tidur saat kerja. Peraturan ketiga, kami tidak menahan gaji. Tolong, aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, jangan kirim aku ke ruang bawah tanah. Jangan ikut campur. Lakukan saja apa yang diperintahkan, atau kamu berikutnya. Jangan buka jendela malam-malam. Tidak aman. Vito, perutku sakit sekali. Aku harus pergi. Ayo, pergi dari sini. Sakitnya. Kamu tahu kan pepatah, rasa ingin tahu bisa membunuhmu? Aku tidak akan mengulanginya. Sumpah, lepaskan aku tidak akan, janji. Lepaskan aku, bergerak, cepat. Kemari. Masuk. Bicara. Mau bicara atau tidak? Bicara. Mau aku bicara? Aku tidak bisa. Aku tidak mau. Cuma kucing liar. Kamu bikin aku kaget.
Rio, tim penjualan 3, ketua tim Clara. Hendra, Kevin, ketua tim Julian. Gadis yang datang bersamaku kemarin, di mana dia? Baiklah, mulai sekarang, kamu ikuti ketua timmu dan mulai bekerja. Bekerja keras dan belajar cepat, itu saja. Scar, gadis yang datang bersamaku waktu lalu, yang pendek, di mana dia? Kamu tertarik padanya, ya? Kami tidak punya yang lain seperti dia. Tapi ada banyak wanita. Kamu fokus saja bekerja keras dan memenuhi kuotamu, aku akan ajak kamu bersenang-senang. Aku harus bilang, gadis kecil dari kemarin. Terasa segar. Apa maksudnya itu? Apa yang kamu coba lakukan? Rio, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Kembali dan pelajari naskahnya. Sekarang. Scar, maafkan saya. Dia baru di sini, tidak tahu aturannya. Tolong, jangan dipikirkan. Saya seorang dokter. Ikuti saja permainan saya. Jangan biarkan mereka curiga. Untuk apa semua ini? Menyusun naskah penipuan. Apa saya melakukannya dengan benar? Ini. Berapa kali saya harus memberitahumu? Kamu masih belum paham. Halo, Pak. Anda telah memenangkan hadiah utama 5 juta dolar perusahaan. Selamat. Silakan klaim hadiah Anda dan selesaikan kesepakatan dengan cepat. Kamu bisa melakukan pekerjaanmu dengan benar atau tidak? Halo, apakah ini Bapak Louis? Hamas? Anda membeli aksesoris senilai 20.000 dolar. Kami baru saja diberitahu itu produk cacat. Perlu penarikan darurat. Halo? Halo? Dia menutup telepon. Tidak apa-apa, lanjutkan. Ini. Bermalas-malasan di hari pertamamu, dasar sampah tak berguna, aku akan menyetrumu sampai mati. Scar, saya seorang dokter. Dia asisten yang saya bawa. Jika kamu melumpuhkannya, bagaimana saya bisa merawat pasien? Tentang Nona Bennett di sini, dia benar-benar dokter kami. Benar, sang dokter, terutama dokter yang secantik ini, hormat sedikit. Ya? Jangan macam-macam. Jika kamu tidak memenuhi kuotamu, lain kali tidak akan sesederhana hanya sedikit setrum. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa yang kamu lihat? Kembali bekerja? Kamu baik-baik saja? Hati-hati. Scar bukan orang yang bisa dianggap remeh. Sobat, hari pertama kamu nggak nge-scam satu orang pun. Pasti berat ya, harus kelaparan gitu. Aku cuma mikir. Aku cuma mikir, uang hasil kerja keras seumur hidup, begitu saja aku tipu habis. Aku nggak tega melakukannya. Aku nggak tega mengatakannya. Dengar, sobat, aku kasih tahu. Mau tetap hidup? Kalau begitu, patuhi, scam satu orang lagi per hari, dan kamu akan kurang sekali dipukuli. Sudah berapa lama kamu di sini? 6 bulan. Dulu aku juga sama kayak kamu, terlalu baik hati. Aku juga awalnya nggak mau nge-scam orang. Tapi kalau nggak, aku kelaparan dan dipukuli. Kalau sebulan nggak penuhi kuota, mereka akan kirim aku ke penjara bawah air buat dipukuli habis-habisan. Aku nggak tahan lagi. Jadi semua lingkaran merah ini, itu semua orang yang kamu tipu? Iya. Aku tandai pakai lingkaran merah setiap kali nge-scam orang. Kalau kuotaku terpenuhi, aku nggak dipukuli. Aku nggak akan mati. Selama aku masih hidup, suatu hari aku bisa keluar dari sini. Bahkan kalau harus mengaku dosa, bahkan kalau harus menebus kesalahan,
sisa hidupku akan kugunakan untuk mengganti rugi orang-orang yang kutipu. Lagi pula, hidup cuma sekali. Vito. Terus kenapa kamu nggak mikir buat kabur? Kabur? Mau kabur kemana? Luar sana cuma hutan semua. Dan ada ranjau darat. Kabur berarti mati pasti. Percayalah, sobat, patuhi saja, hidupmu akan lebih mudah. Terima kasih. Hei, Dika. Orang baru itu, Rio, sudah mulai mempelajari naskah. Sejauh ini nggak ada masalah. Cuma agak penakut, mudah diatur. Rio, aku tahu kamu belum tidur. Rio, saya tahu kamu sudah bangun. Hei, Dika. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidur nyenyak sekali. Jangan khawatir, Dika. Tinggal beberapa hari lagi. Saya akan berikan apa yang kamu inginkan. Ayo pergi. Kalian pergi dulu. Saya masih ada cucian yang harus diselesaikan. Cepat selesaikan. Permisi, Maria. Boleh saya tanya sesuatu? Apa kamu tahu cara keluar dari sini? Temukan gunung di sapu tangan itu. Dan kamu akan menemukan jalan pulang. Maria, apa arti angka-angka ini? Yang suruh kamu bermalas-malasan di sini? Gebuk pantatmu, balik kerja. Tidak, bos. Saya cuma lagi nyuci. Balik sana. Jangan ngobrol ngalor ngidul sama si pendatang baru, nanti kamu menyesal. Halo? Halo? Kamu dicurigai membantu? Siapa dalangnya? Siapa yang melakukan ini? Maju, sekarang. Gak ada yang mau ngomong, cari tahu siapa pelakunya. Berdiri, bangun. Cepat. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Mau dipukul? Berdiri berbaris. Dengarkan, kalau sampai ke tanganku, kamu akan kena pemukulan parah. Tapi kali ini, klien menelepon polisi. Dan bos Kiana sendiri yang akan turun tangan. Dia akan membuat hidupmu jadi neraka hidup. Apa yang terjadi? Takut sama aku. Saya yang melakukannya. Saya yang salah memasukkan kata sandi rekening bank. Jadi kamu. Iya, saya baru. Baru datang beberapa hari lalu. Masih belajar. Oh ya? Bawa dia. Bawa dia keluar dari sini. Iya, bos.
Saya yang melakukannya. Kenapa kau membawanya? Jangan kira saya tidak tahu apa-apa. Kamu pikir saya bodoh? Bawa wanita ini ke dalam. Karena dia tidak mau mendengarkan, saya akan memberinya pelajaran yang takkan dia lupakan. Bos, kalau sudah selesai, boleh kami ikut main juga? Gatal sekali, ya? Nanti dapat giliranmu. Terima kasih, bos. Ayo pergi. Lepaskan dia. Saya yang melakukannya. Kenapa kau membawanya? Kalau mau orang, ambil saya saja. Kalau kamu bersikeras, bawa dia ikut. Kiana, kau sedang apa sih? Mau ngapain sih? Coba tebak. Lepasin. Lepasin aku. Tunggu sampai aku mulai bergerak. Baru kau bisa teriak semaumu. Jangan sentuh aku. Kiana, berhenti sekarang. Sudah kukatakan berhenti. Memang begitulah Kiana. Semakin kuat seorang wanita, semakin dia suka. Seperti wanita yang dulu itu. Bajunya disobek-sobek. Dia memohon sambil menangis agar kami tidak memberitahu siapapun. Kalau saja kau mendengarkan dari awal, kau tidak akan menderita sekarang. Jauh-jauh dariku. Jangan sentuh dia. Setelah aku selesai dengannya, aku akan jual dia ke distrik lampu merah. Banyak orang di sana suka kuda liar tak terkendali. Rio, Kamu baik-baik saja? aku lihat Dr. Bennett waktu mereka bawa dia kembali. Kamu kelihatannya nggak sehat. Iya. Aku tahu kamu kasihan sama dia. Tapi Kiana bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tahun lalu, ada cewek yang nolak dia. Dia dikunci di ruang interogasi semalaman. Waktu keluar, dia bahkan nggak bisa jalan. Terus dia dijual ke kompleks lain. Dulu, aku hampir tanganku dipotong sama Scar. Dr. Bennett yang nyelamatin aku. Di tempat ini, hidup aja udah menang. Kalian berdua ngobrolin apa? Gak kerja dengan benar? Kalau hari ini gak hasilin uang, kalian gak bakal makan seharian. Halo, tertarik dengan pinjaman? Aku harus ngeluarin dia. Dan bawa dia pulang dengan selamat.
Scar, saya dokter. Dia asisten yang saya bawa. Kalau kamu patahkan tangannya, bagaimana saya bisa menyelamatkan siapapun? Tahun lalu, ada wanita yang tidak mau mendengarkannya, dikurung di ruang interogasi semalaman. Saat keluar, dia hampir tidak bisa berjalan. Lalu dia dijual ke kompleks lain. Uang? Milikku. Banyak sekali uang, ini milikku. Penjualan harian kita bulan ini lebih dari 8 juta dolar. Ini semua bonus kalian. Sudah saya bilang, kalau kalian bekerja keras, setiap orang bisa jadi pemimpin tertinggi. Uang, banyak sekali uang. Maya, Kami dapat panggilan informasi, ada penipuan ilegal di sini. Semuanya, angkat tangan, jangan bergerak. Komandan Vance. Semua ini cuma salah paham besar, salah paham total. Apa maksudnya salah paham? Uang tunai di lantai itu sudah jadi bukti yang kamu perlukan. Komandan Vance, kami menjalankan bisnis yang sepenuhnya resmi di sini. Ayo, kita pergi makan, jangan ikut campur urusan kami. Kapten Vance, kami temukan catatan klien di sini. Dan segelintir kartu identitas. Kapten Vance, di dalam juga ada bengkelnya. Kami menemukan ratusan komputer. Disinilah mereka menjalankan penipuannya. laporan rahasianya berhasil. Aku selamat. Komandan Vance. Semua ini salah paham besar. Kami menjalankan bisnis pemasaran data online yang resmi. Pasti ada yang iri hati, menyebarkan rumor. Bos Kiana, saya dapat laporan dari pelapor internal yang menuduh ada penipuan di sini. Ini maksudnya apa? Menyuap saya? Tidak. Komandan Vance, Anda salah paham. Kami menjalankan bisnis yang sah, benar-benar sah. Lihat. Kami punya izin lengkap. Uang sebanyak apa ini yang berserakan di lantai? Kuota kami bulan ini sangat bagus. Saya cuma lagi memberikan bonus kepada staf. Lihatlah anak-anak muda ini. Mereka datang dari berbagai tempat untuk cari uang di sini. Mereka juga susah, tahu? Saya cuma sedikit bersenang-senang dengan mereka. Supaya semua orang senang. Dan untuk memberi mereka sedikit dorongan, sebagai motivasi. Lalu komputer-komputer itu? Benar. Kenapa kalian menyita kartu identitas mereka? Kami bergerak di bidang pemasaran data, tentu saja kami butuh komputer. Setelah masuk ke kompleks penipuan itu, kami perlu salinan kartu identitas mereka. Mereka harus dikelola secara terpusat. Komandan, ini kesalahpahaman yang lebih besar lagi. Ini sesuatu yang kami berikan kepada karyawan kami. Buku panduan penipuan, ini untuk mencegah mereka tertipu. Salah paham. Ini semua salah paham. Karena Anda datang hari ini, Komandan Vance, mari kita bersenang-senang dan saling mengenal. Karena ini salah paham, kami hanya akan verifikasi identitas mereka. Semuanya, kembali bekerja. Komandan Vance, saya ingin ikut dengan Anda. Saya diculik. Mereka memaksa saya melakukan penipuan setiap hari. Saya dipukuli kalau tidak bekerja. Tempat ini adalah kompleks penipuan. Saya juga ikut. Ibu dan ayah sedang menunggu saya di rumah. Kata Scar kalau saya coba kabur, dia akan mengirim saya ke distrik lampu merah. Saya juga ikut. Saya tahu di mana mereka menyembunyikan buktinya. Saya akan mengantarmu ke Ardi. Ardi tahu. Jangan pergi. Lihat jam tangan pria itu. Bukan cuma emas, juga ada kepala serigalanya. Persis seperti punya Kiana. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Dia punya yang serupa. Tepat sekali. Mereka bekerja sama.
Ini semua rekayasa. Semuanya palsu. Mereka semua anak buah Kiana. Apa maksudmu semua ini benar? Nak, sebaiknya kamu punya bukti. Kamu bilang kamu diculik, punya tiket kereta, kamu bilang kamu dipukuli, punya laporan rumah sakit. Kalau tidak, berhenti membuat tuduhan. Ini benar, Komandan, saya bersumpah semuanya benar. Saya ditipu oleh seorang streamer. Kata mereka, saya bisa dapat 50.000 dolar sebulan. Tapi sebenarnya, mereka ingin saya menipu gadis lain. Kalau saya tidak, mereka akan memukul saya dan memaksa saya jadi pelacur. Komandan Vance, Anda tahu, belakangan ini, kami benar-benar mendorong kuota di kompleks penipuan itu. Mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar. Mereka mulai mengoceh omong kosong. Aldi? Kamu sudah gila? Kamu bilang sebelumnya bahwa kompleks ini lebih baik daripada kerja serabutan di kampung halaman. Jadi kenapa tiba-tiba berubah? Dr. Bennett, apa yang sedang kamu bicarakan? Jangan cari masalah di sini. Aldi, Komandan Vance, tempat ini adalah kompleks penipuan. Komandan Vance, lihatlah daftar karyawan. Kami semua menandatanganinya secara sukarela, dan kami datang ke sini dengan sukarela. Mungkin kuota kompleks ini tidak terlalu bagus, jadi semua orang tegang. Clara, apa yang kamu lakukan? Kamu membantu orang-orang itu menghentikan Aldi menelepon polisi. Kamu masih manusia. Kamu mau tinggal di sini dan jadi mainan mereka. Jangan seret kami ke dalam ini. Maya, Komandan, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak mau tinggal di sini lagi. Tolong, Anda harus menyelamatkan saya. Keributan apa ini? Tanpa bukti, itu hanya fitnah. Kamu cari mati? Benar. Tanpa bukti, kami tidak bisa melanjutkan kasus ini. Jika kamu tidak punya bukti apapun, maka kami akan berangkat. Komandan Vance, ada buku catatan di ruang bawah tanah. Itu bukti kriminal Kiana. Ada semua jenis catatan transfer. Dan log penipuan. Saya bisa bawa Anda ke sana sekarang juga. Aldi, kamu sudah gila. Basemen itu cuma ruang penyimpanan. Isinya cuma komputer dan furnitur tua. Kamu cuma kecapekan dan bingung. Ayo kita bicara baik-baik. Nggak perlu pakai kekerasan. Oh, ada buku catatan, karena kamu sudah lihat, tunjukkan. Kalau ada bukti nyata, aku akan pastikan kamu dapat keadilan. Oke. Komandan Vance, maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Rio, kamu ngapain? Kembali sekarang. Lani, saya cuma mau ngasih pelajaran ke Aldi. Anak ini, nggak cuma dia malas-malasan, dia ngaku ada buku catatan di gudang bawah tanah. Itu bohong. Rio. Kamu berani khianati aku? Kita sudah setuju semalam buat kabur bareng. Kita terjebak di sini tiap hari. Mereka setrum kita tiap hari. Tempat ini kompleks penipuan. Iya, saya bisa jamin itu. Dia juga malas-malasan sama saya kemarin. Kamu ngomong apa sih? Bagaimana bisa kamu berbohong ke kita semua? Aku tidak berbohong. Membuat laporan polisi palsu bisa membuatmu masuk penjara. Berhenti main-main. Tidak ada buku catatan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalian semua munafik. Karena tidak ada buku catatan, kami akan mundur. Ayo pergi. Kenapa kamu cuma diam dan tidak berbuat apa-apa? Aldi. Semua yang Aldi katakan benar. Kamu malah membantu para pembohong ini. Komandan Vance. Semua yang Aldi katakan benar. Baik. Kalau kamu tidak mau membantu, aku akan melakukannya. Komandan Vance, aku punya bukti. Bukti bahwa semua yang Aldi katakan benar. Komandan Vance, lihat. Aku benar-benar diculik. Ini orang tuaku. Ayahku. Dia menungguku pulang. Ayahku sakit. Kalau dia tidak melihatku, dia akan cemas sampai sakit. Satu foto tidak membuktikan apa-apa. Kita tidak bisa menggunakannya sebagai bukti. Lihat, Komandan Vance. Lihat, ini bukti aku dipukuli karena menipu. Pekerjaan sah macam apa yang memukuli orang. Jangan banyak omong.
Kau cuma menyebar racun. Menyalahkan kami? Memangnya kenapa kalau ada beberapa memar? Menurutku, kau berkelahi dengan rekan-rekan kerja itu, dan begitulah kau mendapat memar-memar itu. Tidak ada perkelahian. Mereka yang melakukan ini padaku. Dr. Bennett bisa membuktikannya. Maya. Luka di lenganmu bukan dari saat kau tersandung memindahkan barang minggu lalu, dan kau menggesekkan lenganmu di meja. Aku bahkan menyuruh Dr. Bennett memberinya obat pereda nyeri. Menyuruhnya berhati-hati. Ternyata dia menggunakannya untuk berbohong pada kami. Bos Kiana, kau perlu mengendalikan anak buahmu dengan semua laporan dan penipuan ini, tapi tidak ada bukti. Selalu mengajukan laporan polisi palsu. Ini sangat menyulitkan kantor polisi. Tentu saja, Komandan Vance. Aku akan menghukum mereka dengan tepat, kumpulan orang ini. Bos Kiana. Foto-foto Maya itu tidak palsu. Setiap orang punya orang tua. Aku juga. Aku tidak sengaja merusak ponselku dalam perjalanan ke sini. Bolehkah aku menelepon ibuku? Dia sudah mulai menua. Jantungnya tidak sehat. Dia tidak bisa tidur kalau tidak mendengar kabarku. Bos Kiana. Semua orang selalu bilang, kau sangat perhatian pada karyawanmu. Bos yang baik. Baik. Baik, bakti pada orang tua. Kau boleh menelepon. Bicaralah baik-baik dengan ibumu. Jangan sampai dia khawatir. Kompleks kami menghargai keluarga di atas segalanya. Permintaan kecil seperti ini pasti akan kukabulkan. Kalau kamu ngomong sepatah kata pun, kamu nggak akan pernah ketemu ibumu lagi. Halo, Ibu. Gimana kabarnya? Oh, baguslah. Aku lagi keluar sama rekan kerja minum-minum sama bos. Ada ikan, daging, semuanya lengkap. Jangan khawatir soal aku. Oke, aku harus pergi sekarang. Harus balik ke bos. Oke, dadah. Nanti ngobrol lagi. Dadah. Komandan Vance, aku harus berterima kasih. Aku benar-benar berhutang budi, Komandan. Kamu tunjukkan kalau anak buahku masih nggak menyerah. Sama-sama. Jadi, Komandan Vance sudah berkolusi dengan Kiana. Iya. Dika yang nyuruh aku ke sini. Katanya lagi gencar-gencarnya sekarang, mau kamu merendahkan profil? Dan dia bilang, orang-orang di asrama pekerja akan hilang besok. Tidak ada yang tersisa. Aku akan antar Komandan Vance keluar. Hei, Vito. Sabuknya bagus. Dapatnya dari mana? Ya, Vito. Sabuk ini dan lencana kepala serigala ini keren banget. Aku juga mau dapetin satu untuk saudaraku. Jangan. Kamu dapatnya dari mana? Aku cuma ambil dari kios kaki 5. Nggak ada yang spesial. Kalau kalian suka, aku akan cariin yang lain buat kalian. Makasih, Vito. Kamu dengar itu? Iya, mereka mau pindahin kita. Sekarang. Kalau kita nggak pergi, sekarang, kita nggak akan pernah bisa keluar. Kita harus keluar. Sebelum mereka pindahin kita. Kalian semua tetap di sini dan kerja keras. Berhenti melamun. Dunia luar nggak lebih baik dari sini. Kalau kalian bikin masalah lagi, apapun konsekuensinya, kalian nggak akan sanggup hadapin.
Aku mau pulang. Aku kangen ibuku. Kenapa? Kenapa orang-orang kayak kamu? Mau pulang? Boleh. Kamu datang ke sini atas kemauan sendiri. Datang ke sini buat apa? Buat cari uang. Kapanpun kamu mau pulang, bilang aja ke aku. Sesimpel itu. Dokter Bennett, bos Kiana lagi sakit kepala. Dia mau kamu periksa dia secara pribadi. Dokter Bennett, bos Kiana sakit kepala. Tolong periksa langsung. Ayo bangun sekarang. Berhenti berkelahi. Lepaskan. Lani, saya akan pergi menemui Kiana. Lepaskan dia. Suatu kehormatan bisa merawat bos Kiana. Ayo jalan. Kamu baik-baik saja? Jangan pergi. Aku baik-baik saja. Aku akan segera kembali. Jangan lakukan hal bodoh. Ingat rencananya. Kemari. Jangan pergi. Jangan ikut dia. Aku akan cari cara menyelamatkanmu. Kita pasti bisa keluar dari sini. Gadis kecil. Lupakan saja. Kamu saja tidak bisa selamatkan diri sendiri. Tidak bisa tidur? Mau mati? Anak buah Kiana melakukan pemeriksaan ranjang setiap malam. Bersuara, dan kamu mati. Tidak. Dokter Bennett, dia tidak pernah kembali ke asrama. Saya khawatir tentangnya. Kiana mengawasinya? Kamu pikir itu hal yang baik? Jangan ikut campur, mau lihat besok atau tidak. Lupakan saja. Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Rio. Naskah hari ini. Aku mencuri ini dari Kiana. Kunci lorong bawah tanah. Pergantian shift jam 30.30 pagi. Kita hanya punya 2 menit. Oke. Naskah yang aku ajarkan padamu kemarin, kamu masih belum menghafalnya, mulai menghafal. Sekarang. Oke. Apa yang aku ingatkan padamu kemarin? Apakah kamu lupa semuanya? Kamu harus hati-hati dengan ini. Jangan sampai gagal. Aku tidak lupa, oke? Ardi hilang kemarin.
Jika kamu tidak di sini dalam 5 menit, kami anggap itu sebagai upaya melarikan diri. Ada sesuatu yang terjadi. Dia sedang pamer otot. Siapapun yang mencoba pergi kemarin, tidak akan kemana-mana. Kamu kenal orang ini, gadis kecil? Tidak menjawab berarti kamu tidak kenal dia. Tadi malam, tim patroli menemukan mayat tak dikenal. Kelihatannya seperti jatuh tak sengaja. Karena tidak ada warga lokal yang melaporkan orang hilang, mayatnya dikirim ke sini. Ada yang mengenalinya? Bicara. Kamu kenal dia atau tidak? Buka matamu dan lihat baik-baik. Kamu kenal dia atau tidak? Kalau tidak ada yang mengenalinya, petugas fans akan mengkremasinya. Diam saja. Esther. Lihat tangannya, bekas jarum. Mereka membedahnya. Dia Diambil organnya. Di tempat ini, hal seperti ini terjadi setiap hari. Dipaksa melakukan penipuan saat masih hidup. Mereka mati. Bahkan setelah mati, mereka diperas habis-habisan. Dari setiap nilai yang tersisa. Organ-organ mereka diambil. Tanpa bius. Karena bius membutuhkan biaya. Mereka disiksa sampai mati dalam kesakitan. Hal seperti ini sudah terlalu banyak kulihat. Aturan di kompleks penipuan itu jelas. Patuhi aturan jika ingin hidup. Coba lari seperti mereka, inilah yang terjadi. Kalian semua. Kalian tahu dia siapa? Ada teman. Maju dan klaim jenazahnya. Aku kenal dia. Kami bekerja sama bertahun-tahun. Aku akan urus jenazahnya. HMPH. Teman? Kalau begitu, kau bisa menemaninya, pergi jadi makanan anjing. Sudah kubilang, jangan main kasar. Ya, tentu saja. Karena tidak ada yang mengklaimnya, seret dia ke pedalaman. Biarkan serigala membersihkannya. Clara. Aku tahu kamu mau kabur. Bawa aku ikut. Kalau tidak, aku laporkan kamu sekarang juga. Kau, Aldi, kau orang tak tahu berterima kasih. Aku sudah berusaha keras melindungimu. Dan begini caramu membalas kami? Aku yang salah. Komandan lokal bekerja sama dengan mereka. Mereka semua di sini untuk menipu kita. Ardi tertangkap karena melindungiku. aku nggak mau mati, bro. Aku nggak mau mati. Rapat kecil apa ini?
Jangan coba-coba main tipu. Suruh dia duduk, cepat. Cepat. Vito. Aldi mengalami perdarahan lambung akut. Aku sedang memeriksanya. Rio membantuku mencatat. Ada masalah? Kau mau mengganggu pasienku? Sakitnya minta ampun. Ardi terus bilang, mau mengantarku ke klinik. Lihat, Jangan main-main. Jam 3 pagi. Temui di ruang penyimpanan bawah asrama. Jangan sampai telat. Dokter Bennett. Kemarin Ardi kasih aku permen. Katanya anaknya mau datang bawa kita pergi. soal peta ini. Aku gambar waktu mengobati Kiana. Maria tahu rute amannya. Maria. Dia bilang apa? Maria bilang, dia bisa bantu kita. Tapi kita harus bawa Dina. Dia nggak mau organ cucunya diambil. Kalau tidak, dia bakal bakar peta rutenya. Katakan pada Maria, dia tidak perlu khawatir. Kami akan mengeluarkan Dina dari sini, bagaimanapun caranya. Aku akan ke dapur untuk mencuri pisau dapur dan garam. Lalu aku akan mengeluarkan Toby dari dapur. Ardi mengorbankan nyawanya untuk melindungiku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada anaknya. Maria, jangan khawatir. Kami akan mengeluarkan Dina dari sini, aku janji. Ini paket herbal yang disiapkan Maria. Ditambah sedikit makanan. Maria, terima kasih. Mereka ganti shift jam 3. Kita akan bertemu di pintu belakang ruang penyimpanan saat itu. Jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan, kita mati. Vito, ada apa kau ke sini? Rio. Kau pergi ke ruang cuci dengan Dr. Bennett hari ini. Kalian bicara apa? Scar menanyakan itu padaku siang tadi. Kau sedang merencanakan sesuatu? Aku, Jaslab Dr. Bennett kotor. Aku cuma membantunya mencucinya. Belakangan ini dia sedang tidak enak badan. Aduh, mana berani aku macam-macam. Kau kan tahu aku. Aku cuma pengen mencapai kuotaku saja. Kau sebaiknya jaga tingkah. Ya. Oh ya, Bos Dika akan datang besok. Dia datang untuk membahas barang dengan Kiana. Soal 2 mayat dari kecelakaan kemarin itu, katanya barangnya masih sangat segar, harganya pasti mahal. Oh, itu cukup mengerikan. Sudah kukatakan. Selama kau jaga tingkah, kau akan baik-baik saja. Itu aturan di kompleks ini. Masa aku tidak jaga tingkah? Kau kan tahu aku. Seharusnya begitu. Kalau tidak, Ardi dan yang lain akan jadi contoh untukmu. Semuanya, berhenti melakukan apa yang kalian lakukan, berkumpul,
Cepat. Aku tahu dari tadi kamu menyembunyikan sesuatu. Dan kalian yang lain, diam di tempat. Kalau kamu pintar, serahkan sekarang. Jangan ada yang bergerak. Siapa yang menyembunyikan sesuatu? Jangan buat aku menggeledah kalian. Kalau aku menemukan sesuatu, kakimu akan kuremukkan. Jangan coba-coba main licik. Dia kabur. Kamu pikir bisa kabur? Scar, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Di dalam mobil, sudah kuduga dia berbuat curang. Itu si Maya kita. Dekat-dekat dengan mereka selama beberapa hari ini ternyata berhasil. Lihat semua barang yang kita temukan. Kita dapat harta karun. Geledah mereka. Maya, saatnya kamu membuktikan diri. Kamu benar-benar menyembunyikan obeng itu? Apa rencanamu dengan itu? Berani-beraninya kamu berbuat curang di wilayahku? Kalian semua, berhenti di situ. Dr. Bennett, apa yang Anda lakukan? Mengenai obeng yang dipegang Aldi, saya yang memberikannya. Lemari obat saya longgar, jadi saya minta dia memperbaikinya. Apa? Kamu mengharapkan saya mengencangkan sekrup dengan tangan kosong? Berhenti main-main. Geledah dia. Apapun yang kamu sembunyikan, serahkan. Kalau tidak, sekarang juga, aku akan menyeretmu ke ruang bawah tanah. Kartu identitas. Jangan banyak omong. Apa menurutmu aku nggak bisa bedain suara kartu identitas? Scar? Rio adalah asisten medisku. Karena Aldi mengalami pendarahan lambung akut pagi ini, aku suruh dia bawa paket herbal dan pinset. Saya dokter. Apa kalian benar-benar mau menghalangi saya menyelamatkan nyawa? Perlengkapan darurat. Itu akan memicu detektor logam. Kalian pikir Scar bodoh? Keluarkan. Ramuan herbal. Dan pinsetnya. Itu terbuat dari logam. Bisa memicu alarm. Kalau kamu menghalangi saya, dan Kiana datang bertanya, kamu sanggup tangani? Bos, jangan ganggu dokter. Bos sudah bilang, kalau masih ditunda, kita semua celaka. Kamu beruntung. Lain kali ketahuan main trik kotor, aku akan seret kalian bertiga ke ruang penyiksaan air. Terima kasih. Tidak apa-apa. Cepat, bawa dia ke sana. Vito, ada apa? Scar tadi mau menggeledamu. Itu kenapa? Scar tadi mau menggeledamu? Dr. Bennett benar-benar membelamu.
Oh, itu cuma salah paham. Aku cuma bantu Dr. Bennett bawa perlengkapan medis, terus memicu detektornya. Salah paham? Akhir-akhir ini kamu sering dekat-dekat sama nenek tua itu, jadi akrab banget, dan kamu ambil sapu tangan biru. Itu juga salah paham? Vito tahu segalanya. Maria yang kasih itu ke aku. Dia lihat aku berkeringat hari itu. Jadi dia langsung kasih ke aku. Kalau mau, ambil aja. Vito, udah cukup. Jadi, Bos Dika, nyuruh kamu memata-matai kami juga? Hah? Aku cuma ikut perintah. Cuma ingatkan, jangan coba-coba macam-macam. Bos Dika sampai sini besok. Keamanan di kompleks penipuan itu lagi ketat akhir-akhir ini. Kalau ada yang coba kabur, nasibnya bakal lebih parah dari yang terjadi ke Ardi. Oh iya, Kiana bilang, besok kamu tugas di basement, pindahin barang. Aku? Jaga tingkah laku, tempat itu penuh penjaga. Jangan main-main. Main-main apa yang mau aku lakukan? Aku bakal bersikap baik-baik. Vito dan yang lain udah curiga sama kita. Kita ikut rencana, kita bergerak jam 3. Kita keluar lewat celah di tembok yang terbengkalai di sisi barat, lalu mutar ke belakang. Nggak bisa nunggu lagi. Aku akan jemput Toby dan Dina. Oke. Aku akan cek situasi penjaga di celah tembok itu. Clara, kamu tahan penjaga patroli. Jam 2 pagi. Ketemu di pintu ruang cuci. Semua harus datang. Jangan sampai ada yang tertinggal. Masih berapa lama lagi? Jangan khawatir, waspada, sebentar lagi siap. Toby, jaga Dina, jangan bersuara. Ayah saya. Dia benar-benar pergi. Ini bukan waktunya menangis. Kita harus selamat untuk membalaskan dendam ayahmu. Ya. Siapa? Siapa di sana? Cek sana. Oh tidak, ada yang datang. Cepat. Cepat. Sial, ada yang datang. Ayo bergerak. Cepat. Tidak ada apa-apa di sini. Tekanan akhir-akhir ini mulai mempengaruhi saya. Pasti mata saya yang menipu saya. Mungkin saya terlalu tegang. Dika akan datang besok. Bos Kiana telah memanggil banyak rapat. Menyuruh kami melakukan patroli ekstra. Dia bilang ada lubang di dinding dekat ruang cuci. Katanya itu titik lemah. Lubang yang menyedihkan itu? Bahkan jika ada yang ingin lari, mereka tidak bisa menyelinap lewat kita. Dan bahkan jika mereka berhasil keluar, kemana mereka akan pergi? Di luar sana hanya hutan belantara. Dengan ranjau darat, mereka akan mati sebelum menyadarinya. Tunggu, kawat berduri terpotong. Kamu pikir ada yang benar-benar mencoba lari? Mungkin hanya babi hutan. Lani baru saja mengatakan beberapa hari lalu kita harus tetap waspada, katanya ada serigala. Mereka mencium darah dan merayap langsung melalui kawat berduri. Suruh para penjaga memperbaikinya pertama kali besok. Ayo, kita periksa di sana. Ya. Mereka sudah curiga pada kita. Cepat lagi. Baiklah. Toby, cepat, cepat. Aldi, lekas. Mereka kabur, kejar mereka. Berhenti, jangan lari. Lekas, bawa anak-anak keluar dulu. Clara dan saya yang akan jaga kalian. Pergi sekarang. Watumar, Clara, Katumar, Clara. Kalau kalian berdua, Ini bukan waktunya untuk plan-plan atau sentimental. Bawa mereka keluar dulu, baru kalian bisa kembali untuk kami. Keluar dari sini.
Di luar musuh banyak sekali. Hati-hati. Oke. Lari. Mungkin Ayo kita kembali ke asrama. aku juga berpikiran sama. Benar. Mereka semua pikir kita terlalu takut untuk pergi. Siapa sangka kita akan kembali ke asrama? Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Tapi masalahnya, sekarang ada banyak penjaga. Bagaimana kita keluar? Saya ada ide. Kamar ini ada pintu samping. Sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Mereka tidak menyadarinya. Kita akan keluar lewat sana sebentar lagi. Oke. Begitu saya keluar, kamu belok kiri. Saya akan belok kanan. Oke. Hati-hati. Kita akan pulang bersama-sama. Ya. Ayo pergi. Hei, berhenti. Kamu ngapain keluar larut malam begini, menyelinap-selinap gitu? Aku cuma kebanyakan makan tadi malam. Perutku nggak enak. Cuma ke kamar mandi di sana. Keamanan di kompleks penipuan itu belakangan ketat banget. Kamu nggak seharusnya berkeliaran di sini larut malam begini. Oke. Aku balik sekarang. Kamu cepat sekali kaburnya. Clara, kamu sudah datang. Hei, siapa yang suruh kamu berdiri? Maya, kamu terlihat aneh. Tadi malam, ada insiden besar di kompleks penipuan itu. Kamu baik-baik saja? Kami ada pelarian kemarin. Malah sampai memotong kawat berduri. Dan mencoba melarikan diri. Tapi, mereka sudah kita bunuh. Oh iya, ada juga yang kecil. Hancur lebur karena ranjau darat. Lari. Terus lari. Bos Kiana bilang, untuk menghukum kalian. Karena pembangkangan kalian. Kuota semua orang digandakan. Dan yang gagal. Semua akan masuk ke ruang bawah tanah untuk introspeksi. Kalian semua dengar? Yang ini, dan yang ini. Ingat semuanya. Kamu baik-baik saja? Apa mereka? Benar-benar mati? Aku juga tidak yakin. Meski di dalam kompleks penipuan itu berbahaya, di luar juga belum tentu aman. Tapi menurutku, Maya mungkin berbohong. Maksudmu? Mereka mungkin belum mati. Ya, itu sangat mungkin. Aku sudah cukup lama di kompleks penipuan itu, dan aku tahu betul cara kerja mereka.
Pelarian yang tertangkap entah organnya diambil atau dibunuh di tempat. Tapi hari ini, tidak ada aktivitas di kompleks itu, dan tidak ada pasien baru di klinik. Mungkin Maya juga sengaja melakukan ini. Itu sangat mungkin. Saat ini, hanya Maria yang bisa keluar saat belanja, jadi dia akan tahu kalau mereka berhasil kabur. Mereka mungkin ingin mengungkap komplotannya. Jadi kamu harus ekstra hati-hati. Dan malam ini, kita akan ke tempat Maria untuk menyelidiki jadi cari cara untuk ikut. Akhirnya ketangkap basah kalian berdua. Kalian, akhirnya ketahuan juga. Jangan, ada yang bergerak. Maya, dua orang ini nggak kerja keras. Cuma bisik-bisik di sini. Gue bilang, jangan gerak. Nah Rio. Kalian berdua akhir-akhir ini kok rahasia banget? Lagi bisikin apa? Gini. Lihat, Clara kan ketua tim gue. Gue ada beberapa pertanyaan soal kerjaan. Jadi gue cuma nanya-nanya aja. Betul. Gue nggak percaya. Kita beneran cuma ngomongin kerjaan. Di tempat kayak gini, kalau kuotanya nggak tercapai, mati kita. Masa iya? Kita lagi kencan. Maria. Gimana kabar Aldi sama anak-anak? Mereka udah keluar. Bantuan lagi di jalan. Bagus banget. Sekarang mereka udah aman. Tunggu. Kiana dan Dika pasti bakal jadi binatang terpojok. Kita harus keluar dari sini, cepat. Kalau bantuan datang, bukannya peluang kita lebih besar. Lupa sama Komandan Vance? Dia komplotan sama Kiana dan yang lain, Aldi kontak polisi perbatasan. Tapi waktu mereka sampai sini, Kiana udah pasti pindahin kita. Tapi keamanan lagi ketat banget sekarang. Gak mungkin kita bisa keluar. Lupa sama Pak Ardi? Kalau mereka tahu, hukumannya mati. Kita harus keluar dengan selamat. Kita butuh rencana. Iya kan? Berantemnya udah. Kita harus mikir sesuatu, sekarang. Gua juga mau keluar dari sini. Tahu. Dan sekarang ketahuan lagi. Ini tidak berhasil. Ketahuan basah. Rio, aku tahu kamu sedang berbuat onar. Aku pura-pura tidur tadi malam, dan mengikutimu. Tidak menyangka benar-benar menangkap basah kau. Bicara. Kalian berdua mengendap-endap untuk apa? Apa maumu? Aku cuma sedang mencuci. Biar aku selesaikan cucian ini, lalu aku akan langsung tidur lagi. Omong kosong. Kamu pikir aku bodoh? Vito, kamu sedang apa? Maria, tadi kamu bicara apa dengan mereka? Tidak ada apa-apa. Cuma mengobrol saja. Aku rasa kamu kesini bukan untuk mencuci. Kamu kesini untuk merencanakan kabur, kan? Vito, berhenti menebar fitnah. Kami cuma sedang mengobrol biasa. Kamu terus saja bicara ngawur di sini, dan aku akan langsung laporkan ke Kiana. Bos Kiana sedang sibuk dengan Dika sekarang. Tidak ada waktu untuk kalian. Kalian sebaiknya berkelakuan baik. Aku tahu persis apa yang kalian lakukan tadi malam. Tapi biar kukatakan, kawat berduri di sudut itu sudah diperbaiki, dan ada beberapa penjaga yang mengawasinya 24 jam. Mari kita lihat kalian mencoba sekarang. Aku baik-baik saja. G. Clara, kamu benar. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus bisa pergi. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak bertengkar denganmu tadi. Hanya saja, aku harus keluar dari sini. Aku tidak bisa mati di sini. Aku mengerti, tapi masalahnya sekarang adalah kawat berduri di sudut itu sudah pasti bukan pilihan lagi. Kita harus melakukan ini dengan cepat. Cari jalan keluar terpendek. Cari markas rahasia yang ditandai di sapu tangan itu. Dan kita akan menemukan jalan pulang. Sapu tangan itu, berikan padaku. Gedung ini. Maria baru saja bilang, kalau kita bisa menemukan gedung ini,
kita akan menemukan jalan keluar. Di dalam gedung itu adalah markas rahasia Kiana. Markas itu terhubung dengan rute pelarian. Kalau kita menemukannya, kita bisa pulang. Kita harus lembur malam ini. Waktunya sama seperti biasa. Temui di pintu belakang setelah tengah malam. Kali ini, kita akan keluar. Jalan ini, menuju kemana? Kembalikan, lagi ngapain? Rio, sapu tangan yang bagus. Maria yang kasih ke saya. Cuma buat hapus keringat. Kasih ke saya. Vito, kita lagi sibuk sekarang. Jangan cari masalah di sini. Oh, ada masalah apa? Hati nurani merasa bersalah? Kami lagi membahas naskah. Sedang latihan naskah. Menurut saya kalian lagi latihan rute kabur. Tadi malam, Kawat berduri di ruang cuci, kau yang potong. Tidak, lupakan siapa yang motong. Pokoknya kembalikan sapu tangan itu. Itu barang saya. Kasih ke saya. Lepas. Kembalikan, itu punya saya. Kal, biar saya yang urus. Jangan kotorin tanganmu. Maya akhir-akhir ini sangat penurut. Ribut apa ini? Bising apa ini? Kalian tidak bekerja dengan baik. Membuat bos Kiana kesal, dan membuat Dika marah. Aku akan buang kalian ke pedalaman untuk jadi makanan anjing. Maya, kami sama sepertimu. Kami semua diculik dan dibawa ke sini, korban. Bagaimana bisa kau menjadi seperti ini? Apa yang salah denganku? Ini hukum rimba. Ini hanyalah dunia di mana yang kuat yang membuat aturan. Aku datang ke sini untuk mencari uang. Sekarang aku bersama mereka, dan aku baik-baik saja, kan? Kau dicuci otak total. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Dia sudah dicuci otak. Aku tidak bisa mendengar Apapun apa-apa. yang kau katakan. Maya ini, sekarang dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Ku dengar teman sekamarnya yang dulu mencoba kabur bersamanya dilaporkan olehnya. Dia bahkan memukuli beberapa orang sampai mati. Dia kejam? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita bukan tandingan mereka saat ini. Keributan apa lagi ini? Bos Kiana ada di sini. Apa kalian tidak menghormatinya? Vito. Aku secara khusus menempatkanmu di kompleks penipuan itu. Dan kau yang membuat masalah untukku. Ada apa? Tidak. Bukan aku. Dialah yang menyembunyikan sesuatu. Aku melihatnya menyembunyikan sesuatu, jadi aku coba melaporkannya ke Maya, lalu Rio mencoba memukulku. Rio. Apa itu? Tidak ada apa-apa. Dam. Bersikap bijaklah, mengakulah sekarang, atau aku tidak akan ragu untuk bertindak kasar. Bos Kiana. Bicara, sekarang. Jangan paksa saya melakukan ini, Bos Kiana. Bos Kiana, orang ini, Rio, dia mencuri mie instan. Dia menimbun makanan. Hanya ini yang kamu temukan? Benar, Maya. Aturan di kompleks penipuan ini jelas. Jika kamu tidak memenuhi kuotamu, kamu tidak makan. Rio ini sudah berhari-hari tidak memenuhi kuotanya. Dan dia bahkan mencuri mie, saya hampir melaporkannya. Dan dia menyerang saya. Menyedihkan. Berantakan di sini, Dika. Mari kita bicara di tempat lain. Baiklah. Kamu tetap di sini. Sapu tanganmu ini sekarang ada di tangan saya. Mengapa kamu membantu saya? Jangan kira saya tidak tahu, sapu tangan ini adalah peta. Temukan markas ini, dan kamu akan mendapatkan rahasia kompleks penipuan itu. Ada juga jalan rahasia yang langsung menuju keluar. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Kamu pintar. Mari kita buat kesepakatan.
Saya bisa menyelamatkanmu hari ini, atau saya bisa menyerahkanmu. Kamu harus mengambil hard drive itu dari markas tersebut. Kita akan bertukar. Jika kamu tidak, Jangan salahkan saya karena kejam. Kita akan tenggelam bersama. Clara, kita harus keluar dari sini. Kalau tidak, kita akan berakhir seperti dia. Kita harus selamat dari ini. Benar. Terus maju. Ini tempatnya. Sepertinya mereka sudah menyiapkan tempat ini sejak lama. Vito memberitahuku kalau keadaan memburuk, mereka akan tinggalkan semua orang di kompleks penipuan itu dan mengungsi dari markas ini. Orang-orang ini sangat teliti dan menakutkan. Mereka sama sekali bukan manusia. Di mata mereka, kita bahkan bukan manusia. Kita cuma barang, cuma daging bagi mereka. Tapi si Vito itu, apa yang dia cari dengan hard drive itu? Saya tidak tahu. Jadi langkah kita selanjutnya adalah mencari tahu isi hard drive ini. Untuk apa ini? Ya, lihat, ada pintu. Oh iya, Vito yang bilang ke aku. Begitu kita lewati pintu ini, kita langsung masuk terowongan. Begitu kita keluar, kita sudah di perbatasan. Sempurna. Komputer ini buat apa? Ada apa? Sekarang aku paham. Kenapa Vito mati-matian mau ambil hard drive ini? Kenapa? Ruangan ini adalah pusat dari seluruh kompleks ini. Kiana dan yang lainnya mengambil semua uang hasil penipuan, mengubahnya jadi mata uang kripto, lalu mengirimnya ke luar negeri. Hard drive ini menyimpan semua uang itu. Bukan cuma itu, ada catatan semua operasi mereka, semuanya adalah bukti kriminal. Alamat rumah kita, detail setiap penipu, semuanya. Ada semua di sini. Vito yang mau hard drive ini. Vito itu. Dia pengkhianat. Bagus, sudah kubilang aku percaya sama kalian berdua. Nah. Tepat sekali. Sudah lama aku tahu kalian punya bakat. Vito, kenapa kau harus mengkhianati kami? Aku tidak pernah berada di pihaknya sejak awal. Khianat apa? Aku bekerja untuk Bos Dika. Aku selalu mengikuti perintahnya. Di sini, di kompleks penipuan itu, siapa yang Kiana kira dia ini? Tapi, Kiana, maksudmu apa? Dia masih rekan bisnis. Tepat sekali. Kali ini, aku datang berharap bisa berbisnis dengan bersih dengannya. Kau tahu, melakukan bisnis. Tapi orang itu jadi serakah dan memaksakan diri. Dia malah mau bagian terbesar. Hah? Jadi jangan salahkan aku karena berbalik melawannya. Tepat. Aku selalu di bawah perintah Bos Dika selama ini. Aku sudah dapat kata sandi ruangan rahasia itu sejak lama. Hanya saja tidak pernah tahu di mana tempatnya disembunyikan. Tapi kemudian, untungnya, Rio. Kami punya kau. Kau berhasil menemukan tempatnya. Anak muda. Serahkan saja hard drive itu padaku, dan aku mungkin akan biarkan kau keluar dari sini hidup-hidup, bahkan mungkin pulang. Rio? Kau tuli? Serahkan hard drive itu, sekarang. Dan Bos Dika mungkin akan membiarkanmu hidup. Jangan bergerak. Mereka ada di sana, di ruangan rahasia. Lalu kenapa mereka tidak langsung mengambilnya? Hati-hati.
Bisa jadi ini jebakan. Mungkin, setelah kita berikan hard drive itu pada mereka, mereka akan membunuh kita untuk membungkam kita. Benar? Rio, ambil saja saat disuruh, jangan banyak omong. Aku tahu semua tentangmu. Rio, Genius IT, startupmu bangkrut, itulah yang membuatmu tertipu datang ke sini, hanya kau yang bisa memecahkan kata sandi di barang-barang ini dan mengambil hard drive itu. Komputer-komputer milikmu ini terkunci. Tapi untuk membukanya, bukan hal yang sulit. Bos Dika, dengan semua orang yang kau punya, dengan semua orang yang kau punya, dengan semua orang yang kau punya, dengan semua orang yang kau punya. Mereka tidak mungkin semuanya tidak berguna, kan? Bisnis gelap harus dijaga kerahasiaannya. Dan bos Kiana itu rubah tua yang licik. Kebanyakan orang yang kubawa masuk sudah dia singkirkan. Sekarang kau yang terakhir bertahan. Rio, kenal dia? Serahkan hard drive itu, atau aku tidak bisa jamin. Ibumu akan tetap aman. Vito, aku peringatkan kau. Kau sentuh ibuku, aku sumpah akan membunuhmu. Rio, jangan gegabah. Kau pikir aku tidak berani? Serahkan saja hard drive itu padaku, dan tidak hanya akan kubebaskan ibumu, tapi kalian semua akan kubebaskan. Kalian semua bisa pergi bebas. Jadi, apa kita sepakat atau tidak? Rio, kalau kau berikan hard drive itu pada mereka, mereka tidak akan menepati janji. Mereka akan membunuh kita untuk membungkam kita. Rio, jangan dengarkan dia. Pikirkan ibumu. Dia masih menunggumu pulang. Kau punya waktu 10 menit. Bawa hard drive itu padaku, atau saksikan ibumu mati di depan matamu. Bomnya. Ada bom. Bom? Kenapa ada bom? Jadi begitu. Kiana itu licik sekali. Dia memasang bom itu ke hard drive itu. Kalau hard drive-nya dicabut, hitungan mundur akan dimulai. Apa-apaan ini? Kenapa ada bom? Saya tidak tahu. Pantas saja. Kau tahu passwordnya dari awal dan menolak datang. Dan kau bilang padaku. Password ini perlu Genius IT untuk membukanya. Kau tahu mencabut hard drive-nya akan memicu bom, dan kau tetap menyuruhku ke sini. Kau mau bunuh aku? Tidak, tidak, kau. Kau yang matikan. Tidak, tidak. Dika, saya terlalu takut. Ke sana dan matikan bom itu. Kalian semua, pergi, matikan bom itu. Kita punya 3 menit sebelum meledak. Aku butuh gunting. Jangan bermain trik. Kalau kamu coba-coba, aku akan tebas tanganmu sekarang juga. Diam. Kamu tahu soal ini dari mana? Aku bukan dokter sungguhan. Apa? Dulu aku dokter di tim medis. Tapi itu bukan pekerjaanku yang sebenarnya. Aku kesini untuk menyelamatkan ayahku. Sejak kecil, aku tak pernah melihatnya. Ibuku bilang dia cuma preman kecil. Lalu dia tumbuh jadi preman sepenuh waktu. Dia kadang pulang, cek nilainya, lalu marahin aku karena malas belajar, karena nakal, karena mempermalukannya. Muka apa yang bisa dia hilangkan? Aku tak pernah dengar. Karena aku pikir dia sama sekali tak sayang aku atau ibuku. Aku tak mau ada urusan dengannya. Tapi suatu hari, aku tahu dia polisi menyamar. Baru saat itu aku sadar, aku salah menilainya selama ini. Saya sedang di rumah, memeriksa semua yang pernah dia pelajari, semuanya ada di sana. Dia tidak hanya belajar sendiri cara meledakkan bom, tapi juga belajar ilmu kedokteran. Hidup yang dia jalani sangat berat. Saat itulah saya bersumpah bahwa apapun yang ayah saya tahu, saya juga akan mempelajarinya. Ayah saya adalah seorang polisi. Saya putrinya. Saya pasti tidak akan mengecewakannya.
Rio, serahkan hard drive itu. Hard drive-nya. Kasih ke sini. Kiana sudah tahu tentang kita, anak buah kita sudah mati, saya melukainya. Ambil hard drive itu, sekarang, ayo pergi. Siap, Dika. Kita sudah dapat hard drive-nya. Ayo kita pergi. Kamu mengkhianatiku. Orang mati demi uang, itu sifat manusia. Saya bisa menjual hard drive ini dan jadi kaya raya dalam semalam. Kesempatan emas seperti ini. Mengapa harus saya bagi dengan siapapun? Saya datang ke kompleks ini untuk jadi kaya. Lihat, sekarang kita aman, ayo kita pergi bersama. Mengapa aku harus percaya padamu? Aku tidak pernah menginginkan ini. Dika, dia menggunakan istri dan anak-anakku untuk melawanku. Aku tidak pernah ingin menjadi orang jahat. Sekarang kamu punya hard drive itu, berikan padaku. Kita berdua bisa mendapat hukuman yang lebih ringan. Aku bahkan akan membebaskan ibumu. Rio, berikan hard drive itu padaku. Berikan padaku. Kau pikir kau sedang apa? Aku memperingatkanmu, jika kau mencoba sesuatu kau mati. Keluar dari sini, sekarang. Clara, Rio, kau harus pergi. aku tidak akan pergi. Kita berjanji akan pergi bersama. Kita bilang akan kabur bersama. Jika kau tidak pergi, Aku juga tidak akan pergi. Rio, dengarkan aku. Hard drive ini berisi semua catatan kriminal mereka. Kau harus membawanya keluar dari sini. Berikan pada polisi perbatasan. Ikuti lorong rahasia itu keluar. Itu menuju ke perbatasan. Kau keluar dari sini. Berikan pada mereka buktinya. Supaya mereka bisa menyelamatkan semua orang di sini. Serta menyelamatkan ayahku. Vito, berhenti di situ. Vito, Rio, kau harus bertahan dan keluar. Katakan pada ayahku bahwa aku adalah putrinya. Aku tidak mempermalukannya. Clara. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Berhenti di situ. Maria bilang ke aku, penanda batas itu adalah satu-satunya tempat untuk menemukan tim patroli. Aku akan kembali. Serahkan hard drive itu, aku akan biarkan kau pergi. Mereka semua sudah mati, tak ada yang tahu ini ada di sini. Mimpi kali. Clara mempertaruhkan nyawanya untuk ini. Jangan ada yang menyentuhnya. Kau dengar? Rio, kau harus selamat. Kau kabur, bawa bukti ini ke mereka. Agar mereka bisa selamatkan semua orang di sini. Selamatkan ayahku. Jangan bergerak. Petugas, lihat dia. Dialah yang menjalankan seluruh kompleks penipuan ini. Semua ada di sini. Aku ditipu untuk datang ke sini. Di mana kompleks penipuan itu? Di balik gunung itu. Ada banyak orang tak bersalah yang terjebak di dalamnya. Mereka semua korban. Mereka semua diculik. Kalian harus selamatkan mereka. Minta bantuan? Sektor 7. Kemungkinan ada sarang penipuan. Minta bantuan segera. Kita diselamatkan. Akhirnya. Terima kasih.
Ini sangat penting. Ada bukti tentang korban dalam negeri. Tapi juga catatan transaksi mereka dengan Valoria, dan sindikat-sindikat di Eldoria. Terima kasih. Hanya melakukan bagian saya, Bapak. Tim cadangan sudah sampai di kompleks penipuan itu. Mereka sedang mencari dan menyelamatkan para korban. Jangan khawatir. Setiap satu dari para penjahat itu akan menghadapi hukum sepenuhnya. Oke. Cepat. Rio. Rio. Kamu kenal dia? Kami pernah bertemu. Dia dilaporkan sebagai pengawas kecil di dalam. Dia rutin membantu menjalankan penyiksaan di kompleks itu dan menyebabkan orang terbunuh. Rio. Tolong bantu saya. Mereka bilang akan menangkap saya. Saya tidak mau masuk penjara. Rio, kita dulu satu tim. Kamu tidak ingat? Lepaskan tangan kotormu dari saya. Rio, bicaralah dengan mereka untuk saya. Saya tidak mau masuk ke sana. Kamu adalah korban. Saya mengerti itu. Tapi, saat kamu membantu dan mendukung kejahatan, saat kamu menyakiti para pekerja tak bersalah itu, pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa kita dulu satu tim? Saya juga dipaksa. Kamu melihatnya sendiri. Kalau saya tidak ikut-ikutan, mereka akan melemparkan saya ke sana. Dipukuli oleh mereka. Dihina oleh mereka. Neraka hidup. Apa salahnya ingin hidup? Saya hanya ingin hidup normal. Baiklah. Kalau begitu jawab ini. Siapa yang tidak ingin hidup? Apakah Clara ingin hidup? Penderitaan yang dia alami 100 kali lebih buruk dari apapun yang kamu alami. Mengapa dia bisa melewatinya tanpa menyakiti siapapun? Mengapa? Saya tidak bermaksud begitu. Saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Kamu adalah korban, tapi kamu melampaui batas. Kamu berbuat salah. Sekarang kamu menghadapi konsekuensinya. Saya harap kamu gunakan waktu ini untuk memikirkan apa yang kamu lakukan. Oh, dan satu hal lagi. Dulu, kamu bilang saya bahkan tidak bisa menjaga diri sendiri. Tapi sekarang, saya mengumpulkan setiap satu dari para monster itu, mengirim mereka semua ke penjara, dan membawa mereka ke pengadilan. Petugas, tolong bawa dia pergi. Bergerak. Ayo pergi. Saya tidak mau pergi. Cepat. Saya tidak akan pergi. Ayo. Saya tidak mau pergi. Rio, ini ayah Clara. Halo Bapak, Kalian berdua hebat. saya sangat menyesal. Saya tidak berguna. Saya tidak bisa membawa Clara pulang. Kalian berdua anak yang baik. Clara, ingin saya menyampaikan padamu. Dia membuatmu bangga. Kalian berdua anak yang baik, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Seluruh 329 korban dari kompleks penipuan itu telah diselamatkan. Jasad Dika dan Kiana telah ditemukan. Scar, Vito, dan 6 tersangka lainnya telah ditahan. Clara selalu bermimpi jadi dokter. Tapi saya gagal dalam tugas saya sebagai seorang ayah. Saya menahan langkahnya. Dia membenci saya. Dia tidak belajar dengan giat. Sekarang dia berhasil.
dengan cara yang berbeda. Clara, kamu lihat? Pengorbananmu tidak sia-sia. Semua orang ini, mereka semua akan pulang sekarang. Dr. Bennett, terima kasih. Pertama, saya akan bekerja sama dengan penyelidikan untuk membawa lebih banyak orang ke pengadilan. Lalu saya akan mengurus ibu saya. Setelah itu, saya akan kembali ke perbatasan sebagai relawan untuk bersamamu dan membantu lebih banyak orang. Seperti kita. Ayo, semuanya. Mari kita pulang. Meskipun masa depan masih penuh bahaya dan jalan di depan panjang serta sulit. Tapi saya percaya Fajar sudah tiba. Keadilan akan selalu menang.